Saya Bang Mutia bersama teman saya Fitri Siti Zuria Aminah akan menjelaskan mengenai apa saja yang kami lakukan selama pelaksanaan PKPA di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan. Sebelum masuk mengenai penjabaran kegiatan yang kami laksanakan, saya ingin menjabarkan terlebih dahulu secara umum mengenai Badan POM. Badan POM memiliki visi obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki 3 misi, yaitu yang pertama meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Yang kedua, mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM. Badan POM berikut adalah struktur organisasi dari Badan POM. Badan POM diketuai oleh seorang kepala, dibantu oleh inspektorat utama, sekretariat utama, 4 pusat, 4 deputi, dan juga pelaksana teknis. Berikut adalah struktur organisasi dari Direktorat Standarisasi Pangan. Direktorat Standarisasi Pangan terdiri atas 3 subdirektorat, yaitu standarisasi kemasan pangan, standarisasi pangan olahan tertentu, dan standarisasi mutu pangan olahan. Selama pelaksanaan PKPA, kami mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ketiga subdirektorat. Kami diberikan materi secara umum dan tugas-tugas untuk memperdalam mengenai keilmuan kami. Terkait dengan standarisasi mutu pangan olahan, kami diberikan materi secara umum dan diberikan tugas kajian. Tugas kajiannya adalah kajian mengenai formaldehida dalam alkohol dan minuman fermentasi. Untuk standarisasi pangan olahan tertentu, kami juga diberikan materi secara umum serta tugas, yaitu mendata ukuran kemasan produk yang belum memiliki informasi nilai gizi. Dan yang terakhir, di standarisasi kemasan pangan, kami juga diberikan materi secara umum, juga diberikan tugas kajian mengenai keamanan akrilamida dalam produk pangan, terkhusus produk kopi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tugas apa saja yang telah kami kerjakan. Tugas yang pertama adalah kajian kandungan formaldehid pada produk alkohol. Dalam tubuh manusia, alkohol ini akan dimetabolisme oleh alkohol dehidrogenase menjadi formaldehid, di mana formaldehid ini merupakan karsinogenik grup 1, sehingga formaldehid ini dapat menyebabkan leukemia dan kanker lainnya. Selain itu, pada jumlah tertentu, formaldehid ini dapat bersifat toksik, namun tidak terakumulasi pada tubuh. Formaldehid selanjutnya akan dikonversi menjadi asam format, di mana asam format ini merupakan penyebab utama dari toksisitas metanol. Oleh karena itu, perlu ditentukan batas toleransi kandungan formaldehid dalam alkohol untuk menjamin keamanan konsumen. Menurut WHO, batas toleransi paparan formaldehid secara oral adalah 2,6 mg per liter. Dan menurut US adalah 0,2 mg per kilogram berat badan per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas terkait minuman fermentasi. Jadi, apa itu fermentasi? Minuman fermentasi adalah minuman yang dibuat dengan cara fermentasi produk susu atau bahan nabati dengan menggunakan mikroorganisme seperti asam laktat dan ragi. Terdapat beberapa jenis minuman fermentasi. Yang pertama adalah minuman susu fermentasi. Produk yang termasuk ke dalam minuman susu fermentasi ini adalah lasi, di mana lasi ini menggunakan bakteri asam laktat. Yang kedua adalah susu fermentasi. Susu fermentasi ini dapat diproduksi dengan atau tanpa pemanasan. Yang ketiga adalah minuman tidak beralkohol. Minuman ini dapat diproduksi dari bahan baku teh maupun sari buah dan sayuran. Selanjutnya, minuman beralkohol. Berikut merupakan penjelasan dari minuman beralkohol. Selanjutnya terdapat minuman fermentasi lain seperti kombucha, boza, dan yang lainnya. Berikut merupakan regulasi dari minuman fermentasi, di mana diatur terkait kandungan protein, pH, batas kontaminan, BTP yang diizinkan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait kombucha. Kombucha ini merupakan minuman fermentasi yang terbuat dari teh dan gula yang diseduh dengan memanfaatkan bakteri dan ragi. Akan menjelaskan terkait keamanan kombucha. Berikut merupakan beberapa contoh kasus terkait keamanan kombucha. Pada tahun 1965, terdapat seorang wanita berusia 48 tahun yang mengalami sesak nafas. Dari hasil analisis sampel darah, diketahui bahwa wanita tersebut mengalami asidosis metabolik dan peningkatan kadar asam laktat. Hasil analisa toksikologi dari obat yang digunakan oleh pasien adalah negatif.
Kemudian, pasien melaporkan bahwa dirinya telah mengkonsumsi kombucha selama 2 bulan. Kemudian, pada tahun yang sama, ditemukan seorang wanita berusia 59 tahun yang tak sadarkan diri. Dari hasil sampel darah menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami asidosis metabolik dan peningkatan kadar asam laktat. Diketahui bahwa pasien tersebut mengkonsumsi kombucha dari bahan baku teh yang sama seperti pasien sebelumnya selama 2 bulan. Kemudian, kombucha yang dikonsumsi oleh kedua pasien dianalisa oleh FDA. Dari hasil analisa, tidak ditemukan organisme penghasil racun, dan kadar alkohol dalam produk tersebut berkisar antara 0,3 hingga 1,3%. Meskipun FDA tidak dapat menentukan hubungan antara penyakit yang diderita dengan konsumsi kombucha, namun alasan terjadinya asidosis dan peningkatan asam laktat belum dapat ditentukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bahaya biologi dari produk kombucha. Beberapa bakteri patogen dan jamur telah ditemukan pada produk kombucha. Minuman fermentasi ini dapat terkontaminasi jika persiapan dan proses pembuatannya tidak tepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bahaya kimia dari kombucha. Pada tahun 1998, terdapat laporan kasus, yakni ada wanita yang mengalami keracunan timah akibat mengkonsumsi kombucha selama 6 tahun dan disimpan dalam pot keramik. Konsumsi kombucha secara berlebihan dapat menyebabkan asidosis metabolik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bahaya fisik kombucha. Dalam produk kombucha, mungkin saja terdapat kontaminan akibat dari bahan baku, proses pembuatan, dan setelah penyimpanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk diperhatikan dalam pemeriksaan sebelum dan selama proses produksi kombucha. Selain bahaya-bahaya yang sebelumnya telah disebutkan, terdapat pula kasus terkait adanya reaksi alergi setelah mengkonsumsi kombucha. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan agar kombucha yang dikonsumsi ini aman. Bagaimana caranya? Konsumsi kombucha secara berlebihan dapat menyebabkan asidosis metabolik. Selain itu, alkohol yang dihasilkan dari proses produksi kombucha pun dapat menjadi potensi bahaya kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bahaya fisik kombucha. Dalam produk kombucha, mungkin saja terdapat kontaminan akibat dari bahan baku, proses pembuatan, dan setelah penyimpanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan agar kombucha yang dikonsumsi ini aman. Bagaimana caranya? Yang pertama, kultur yang digunakan ini harus aman dan terpercaya. Lalu, wadah dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi ini harus bersih dan disanitasi. Kemudian, waktu fermentasi pun harus sesuai. Produk air kombucha ini dapat dipasteurisasi untuk menghindari pembusukan. Lalu, produk air kombucha ini harus diperiksa berapa kadar alkoholnya. Dan produk kombucha ini tidak disarankan untuk konsumen yang mengalami gangguan sistem imun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas khusus dari standarisasi keamanan pangan. Standarisasi keamanan pangan memberi kami tugas mengenai kajian terhadap akrilamida pada berbagai produk pangan, terkhusus pada produk kopi. Saya menjelaskan mengenai akrilamida terlebih dahulu. Akrilamida merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi antara gula produksi seperti glukosa maupun fruktosa dengan senyawa asam amino bebas yang biasa terdapat di makanan seperti asparagin. Senyawa ini timbul pada proses pemasakan dengan suhu tinggi, biasanya di atas 120 derajat Celcius, dengan tingkat kelembaban yang rendah, sehingga proses pemasakan ini seperti digoreng, dibakar maupun dipanggang. Senyawa ini timbul dari reaksi Maillard, yang mana reaksi Maillard merupakan reaksi yang biasa berperan dalam pembentukan aroma, warna, maupun rasa dari suatu makanan. Makanan dan minuman olahan yang memiliki kadar akrilamida tinggi adalah yang bersumber dari kentang, serealia dan gandum maupun kopi. Sehingga kentang goreng, keripik kentang, kue, crackers, dan beragam produk kopi memiliki kandungan akrilamida yang cukup tinggi. Berikut adalah slide yang menunjukkan rangkuman kami terhadap sekian banyak penelitian yang mengkaji kadar akrilamida dalam pangan yang berada di pasaran. Dan studi-studi yang kami ambil merupakan studi yang bersumber dari beragam negara. Kenapa studi-studi ini sangat gencar meneliti mengenai kandungan akrilamida dalam
makanan dan maupun minuman, karena akrilamida ini memiliki potensi bahaya terhadap kesehatan manusia, yaitu bahaya neurotoksik, genotoksik, karsinogen dan juga reproduksi. Bahaya neurotoksik ini dapat dibuktikan dari penelitian bahwa akrilamida mampu menginduksi degenerasi saraf otak hewan percobaan. Degenerasi ini dapat ditemukan di cerebral cortex, talamus maupun hipokampus yang mana berperan dalam fungsi-fungsi kognitif seperti memori. Dan bahaya genotoksik dibuktikan dari adanya mutasi DNA pada berbagai studi in vitro maupun in vivo pada hewan percobaan, baik tikus, mencit maupun hamster. Selanjutnya, bahaya karsinogen dibuktikan dari adanya tumor dan kanker yang muncul ketika suatu hewan percobaan, yaitu tikus, diberikan minuman mengandung akrilamida selama 2 tahun. Tumor dan kanker muncul pada kelenjar mamanya dan tiroid. Dan juga bahaya reproduksi dapat diketahui dari adanya studi mengenai paparan tikus jantan terhadap 15 mg per kilogram berat badan per hari selama 5 hari, maupun mencit yang terpapar 12 mg kilogram per berat badan per hari selama 4 minggu memiliki gangguan terhadap kesuburan, yaitu menurunnya jumlah sperma maupun motilitas dari sperma itu sendiri. Sehingga dari banyaknya kajian-kajian maupun studi-studi yang menunjukkan bahwa senyawa ini memiliki potensi karsinogenik, genotoksik, dan lain-lainnya pada hewan uji, maka dapat disimpulkan bahwa senyawa ini pun memiliki potensi hal tersebut pada manusia. Dan WHO pun sudah memperkirakan bahwa masyarakat mendapatkan paparan akrilamida sebesar 0,3 sampai 0,8 per kilogram berat badan per harinya. Sehingga lembaga penelitian maupun regulasi-regulasi dari berbagai negara, regulator dari berbagai negara terus terpacu untuk merumuskan atau menentukan batas wajar dari akrilamida di kandungan pangan. Seperti lembaga penelitian Center of Science in Public Interest telah membatasi kadar akrilamida pada kentang goreng sewajarnya adalah 0,007 mg. Dan juga Jerman dan Uni Eropa telah bersepakat untuk menerapkan konsep penurunan kadar akrilamida secara bertahap dengan menerapkan konsep ALARA, yaitu as low as reasonably achievable. Dan BVL lebih lanjut telah mengklasifikasikan kadar-kadar akrilamida menjadi minimum, medium, dan juga maksimum pada berbagai kategori pangan. Selanjutnya, Uni Eropa melalui EU Commission telah menentukan indicative value, yang mana ketika kadar akrilamida telah melewati indicative value maka akan dilakukan penindakan lebih lanjut sesuai dengan FDA. Lebih spesifiknya lagi terhadap produk kopi, kami telah mengkaji dan juga merangkumkan hasil studi-studi dari berbagai jurnal dalam tabel yang sudah kami tunjukkan kepada slide. Dapat dilihat bahwa banyak sekali studi-studi yang membahas mengenai kandungan akrilamida pada biji kopi, termasuk kopi Robusta asal Indonesia. Diketahui bahwa kopi Robusta asal Indonesia memiliki kadar akrilamida sebesar 1,74 mikrogram per 1 gelas kopi espresso atau 58 mikrogram per 1 liter. Yang mana nilai akrilamida ini ternyata berbeda antar spesies. Biji Robusta memiliki kadar akrilamida lebih tinggi dibanding dengan biji Arabica. Kandungan akrilamida pada biji kopi ternyata dipengaruhi oleh beragam faktor, yaitu jenis biji kopinya, kematangan biji kopi, kandungan gula dalam biji kopi, proses pensangraian dari biji kopi, juga warna gelap atau lebih mudanya dari kopi yang disangrai, juga waktu penyimpanan dari biji kopi tersebut. Berikut juga sudah kami tampilkan rangkuman dari korelasi antara beragam faktor dengan kandungan akrilamida pada suatu biji kopi. Baik, sekian dari pemaparan kegiatan kami selama di 3 subdirektorat standarisasi pangan olahan, dan selama melaksanakan kegiatan PKPA kami memiliki saran yang sekiranya bisa dijadikan masukan untuk
pihak Badan POM, yaitu yang pertama, pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker atau PKPA di Direktorat Standarisasi Pangan Olahan di Badan POM didominasi oleh penelusuran pustaka, yaitu berupa regulasi maupun di jurnal. Diharapkan peserta PKPA juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana standar tersebut, mengalukan analisa maupun diskusi dengan berbagai pihak, sehingga peserta PKPA akan lebih memahami bagaimana suatu standar itu bisa ditetapkan. Yang kedua, peraturan terkait standar pangan olahan Badan POM diharapkan dapat lebih terperinci dan terbarukan, sehingga pangan olahan yang baru, yakni hasil inovasi para pelaku usaha, dapat terjamin keamanannya. Hal ini dikarenakan terdapat beragam produk pangan yang tidak diatur standarnya dalam peraturan Badan POM, sehingga para pelaku usaha bebas menjual produk pangan tersebut tanpa dapat dijamin keamanannya. Sekian penjabaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, kami juga mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.